Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah ya. Semoga Allah menganugerahkan keimanan, kesehatan ya, pada kita semua, dan juga rasa cinta, sehingga kesehatan, keimanan, dan rasa cinta itu kita beragama dan tetap mengawal perjalanan Republik Indonesia kita yang kita cintai bersama. Kita lihat hari ini ada kejadian penting. Akhirnya Ferdi Sambo, sang dalang pembunuhan itu, diberhentikan dengan tidak hormat dalam sebuah majelis sidang kode etik Polri yang berlangsung selama 18 jam, dan dia dipecat dari kepolisian Republik Indonesia karena telah terbukti melanggar etik setelah memeriksa sekitar 8 atau 15 saksi katanya. Dan tentu sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua, dia akan menghadapi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Masyarakat Indonesia menanti nasib akhir yang tragis dari sang pembunuhnya. Moga-moga kita bisa menyaksikan satu proses-proses penegakan hukum yang adil. Setelah ini tentu kita ingin menyaksikan bagaimana kepolisian Republik Indonesia bisa menegakkan kembali proses pembunuhan terhadap 6 Laskar Front Pembela Islam, di mana pembunuhnya itu dihukum, divonis lepas dan tidak ada yang dipenjara, dan 6 orang mati dengan 19 peluru di tubuh anak-anak muda yang menjadi syuhada, yaitu anggota dari Front Laskar Pembela Islam. 6 orang yang lenyap. Jadi Ferdi Sambo melanggar etik sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kita lihat berita sedikit ya dari republik.co.id yang dimuat hari hari Jumat, Friday 28 Muharram 1448 Hijriah atau 26 Agustus 2028. Dan kita lihat di sini Ferdi Sambo dalam sebuah layar televisi. Republik.co.id, ditulis reporternya Bambang Naroyono, redakturnya Ratna Puspita. Jumat 26 Agustus 2022 jam 02.40, tengah malam tadi ya, waktunya tahajud. Wartawan masih bekerja secara profesional ya, Masya Allah. Republika.co.id, sidang Komisi Etik Profesi Polri KEPP memutuskan memecat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam. Propam itu singkatan ya, yaitu Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Irjen Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Putusan tersebut karena Ferdi Sambo terbukti bersalah atas pelanggaran etik. Ferdi Sambo dipecat lantaran perannya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat PTDH sebagai anggota Polri, kata Ketua Sidang KEPP. KEPP tadi apa? Komisi Etik Profesi Polri.
ya sebagai anggota Polri. Kata Ketua Sidang Komisi Etik Profesi Polri atau Polisi Polri ya, KEPP, yang juga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Baintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri Jumat 26 Agustus hari ini ya 2022 dini hari. WIP putusan PTDH pemberhentian dengan tidak hormat. PTDH itu istilah resminya ya, pemberhentian dengan tidak hormat. Putusan PTDH atau dipecat tersebut merupakan sanksi ketiga dari majelis terhadap Ferdi Sambo. Dua sanksi sebelumnya yakni hukuman etika dan administratif sudah dijalankan. Sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggaran yaitu Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kata Doviri. Sedangkan sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus Patsus di rutan Korps Brimob selama 4 hari, yakni sejak 8 sampai 12 Agustus 2022. Penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalankan oleh pelanggar, kata Doviri. Sidang KEPP Komisi Etik Profesi Polri terhadap Sambo menghadirkan 15 saksi. Para saksi tersebut para personel Polri yang diduga terlibat dalam obstruction of justice atau penghalang-halangan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J, ya kan? Ferdi Sambo ya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan itu. Nah, kemudian kita lihat ya siapa itu, dia menulis surat ya, menulis surat. Ferdi Sambo dipecat ya, dia menulis suratnya, oh ini jenderal, daftar jenderal yang satu suara menaikkan pemecatan ya. Putusan itu ya, pemecatan itu ditandatangani oleh 5 jenderal yang tergabung dalam Komisi Sidang Etik 1. Berikut 5 jenderal yang sama-sama ini ya menandatangani keputusan pemecatan Sambo itu. Pertanyaan, apakah karir Sambo tamat di dunia bisnis? 1. Ketua Sidang Komite Etik sekaligus Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Baintelkam yaitu Komjen Ahmad Doviri. 2. Ini yang menandatangani pemecatan itu 2 Wakil Ketua Komisi Sidang Etik sekaligus Gubernur PTIK yaitu Insinyur Yazid Fanani. 3 Anggota Komisi Sidang Etik sekaligus Wakil Inspektorat Umum Wasum Irjen Tornagogo Siombing. 4 Anggota Sidang Komite Etik 4 Anggota Komisi Sidang Etik sekaligus Kadif Propam Irjen Syahar Diantono. 5 Anggota Komisi Sidang Etik sekaligus Analis Kebijakan Utama Bidang Sabara ya, Barhakam Polri Irjen Rudolf Albert Roja. Mereka lah 5 jenderal yang satu suara menaikkan Sambo itu dipecat ya. Sekarang kita lihat tadi ada surat ya, mana tadi ya? Apa ini? Ada surat yang ditulis ya oleh Ferdi Sambo mana ini tadi? Ini ada kesalahan teknis ya, maaf, mohon maaf. Daftar jenderal. Oh ini.
Jadi kelima jenderal itu tidak ada yang dissenting opinion, tidak ada yang berbeda pendapat ya. Semuanya sepakat memecat ya, Irjen Verdi Sambo. Sekarang kita lihat surat Verdi Sambo. Tadi saya udah ketemu surat Verdi Sambo. Setelah, ini yang penting ini, setelah dipecat ya, dipecat, kita klik surat Verdi Sambo setelah dipecat. Oh ini kompas.com, Tribun News. Verdi Sambo ajukan banding setelah pecat, ini jawaban Polri. Verdi Sambo dipecat, jawaban Polri apa? Ini dari kompas.com. Adiasta Dirgantara ya, editornya Ica ya, Rastika. Kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pengajuan banding merupakan hak ya, Verdi Sambo. Meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 69 nanti untuk sementara Sekretaris KEPP Komisi Etik Profesi Polri dalam waktu banding 12 hari akan memutuskan keputusannya. Apakah keputusannya tersebut sama dengan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan yang jelas? Yang bersangkutan sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil sidang bandingnya. Ya kan? Jadi Polri itu memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap Sambo itu diputuskan melalui sidang hasil Komisi Kode Etik Polri KKEP yang digelar sejak Kamis 26 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 27 Agustus dini hari, hampir 18 jam ya. Jadi sekarang kita lihat apa surat pernyataan lengkap Verdi Sambo setelah dipecat. Kita lihat dari kompas.com 26 Agustus jam 8:14 ya. Suratnya ya. Jadi dia minta maaf ya. Berikut pernyataan lengkap permohonan maaf Verdi Sambo. Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada para senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior rekan-rekan yang terdampak. Apa ya? Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka, dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan melindungi kita semua. Hormat saya, Verdi Sambo, SHSIK MH, Inspektur Jenderal Polisi. Itu surat dari Verdi Sambo ya. Minta maaf kepada institusi Polri dan juga rekan-rekannya yang sudah mendapatkan dampak langsung ya dari perbuatan dia. Dan tamatlah ambisi, cita-cita atau rancangan orang-orang tertentu yang ingin mendudukkan Verdi Sambo menjadi Kapolri di masa depan, dan karir itu tampaknya sebagai Kapolri akan dibawa hingga ke kuburan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Faswir
Sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.